Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene. Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik. Minggu lalu kita sudah membahas secara singkat tentang apa itu doa rosario. Dan ada beberapa peristiwa yang dikenangkan dalam menjalankan doa rosario. Membangun minat doa dalam hidup kita tidak gampang. Kita bisa belajar dari sejarah gereja, khususnya mengapa bulan Oktober dijadikan sebagai bulan rosario. Ada banyak peristiwa yang melatar belakangi. Satu peristiwa yang terkenal adalah peristiwa pertempuran di Lepanto tahun 1571. Lepanto adalah satu teluk di Yunani di daerah Laut Mediterania. Pertempuran ini terjadi pada bulan Oktober tahun 1571. Waktu itu, Turki di bawah pimpinan Raja Ottoman hendak menguasai negara-negara di Eropa yang mayoritas penduduknya adalah Kristen. Terjadilah perang di perairan Lepanto antara tentara Turki dan tentara-tentara Eropa pada 7 Oktober 1571. Waktu itu, tentara Turki unggul dalam hal jumlah dan peralatan perang, sehingga mustahil bagi tentara-tentara Eropa untuk menang. Melihat peristiwa itu, Paus Pius kelima saat itu menyerukan kepada semua pemimpin di Eropa untuk bersatu menahan laju tentara Turki. Paus Pius kelima juga meminta semua umat Katolik di Eropa untuk berdoa rosario demi kemenangan tentara Eropa. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Tentara Turki yang unggul dari segi jumlah dan peralatan akhirnya takluk. Maka untuk mengenang peristiwa ini, Paus Pius kelima menetapkan setiap tanggal 7 Oktober diadakan misa untuk merayakan Santa Maria Ratu Rosario. Paus Pius kelima melihat bahwa Bunda Marialah lewat doa rosario yang telah membebaskan Eropa dari ancaman kehancuran. Kemudian setelah Paus Pius kelima tidak lagi menjabat sebagai paus, penggantinya Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573 menetapkan setiap tanggal 7 Oktober sebagai hari raya Rosario Suci. Kemudian karena antusias umat untuk berdoa rosario semakin tinggi, Paus Leo ke-13 pada tanggal 1 September tahun 1883 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan rosario. Bapak Ibu saudara-saudari yang baik, demikian sejarah singkat tentang penetapan bulan Oktober sebagai bulan rosario. Yang menarik adalah sudah sejak dahulu doa rosario sungguh diminati oleh umat gereja, dan banyak juga mujizat yang terjadi yang diyakini berkat doa rosario. Sudah sejak lama dari peristiwa-peristiwa itu, sudah sejak lama terbukti bahwa Bunda Maria turut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah dan sungguh menyertai gereja dan mendoakan kita semua. Doa rosario mungkin bisa menjadi satu pegangan bagi kita untuk berdoa memohon kepada Tuhan, khususnya dalam keadaan mendesak. Bagaimana dengan kita? Semoga minat kita untuk berdoa bersama Bunda Maria lewat doa rosario semakin bertumbuh, khususnya di keluarga kita dan di lingkungan kita. Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene. Sebagai orang beriman, mari kita tunjukkan iman kita dalam sikap, perbuatan, termasuk dalam doa-doa kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, dalam bacaan Injil hari ini, setelah mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa lewat doa Bapa kami, Yesus juga mengajar para murid tentang kebaikan Allah yang melebihi kasih seorang ayah ibu yang masih terbatas pada ruang dan waktu. Yesus sendiri berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Allah Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik bagi kita yang datang meminta kepadanya, yang mencari Dia di atas segalanya, dan selalu mengetuk pintu kerahimannya. Tapi faktanya, kerap terjadi bahwa kita sudah berkali-kali berdoa, memohon, dan meminta kepada Tuhan. Namun apa yang kita mohonkan itu belum juga datang. Lantas kita kecewa. Kita kecewa pada Tuhan, tidak lagi percaya kepadanya, dan bersikap seperti orang yang tidak beriman. Siapa yang tahu pasti jalan pikiran Yesus, Tuhan Allah yang kita imani itu? Para teolog paling hebat pun tidak mampu mendefinisikan secara pasti bagaimana jalan pikiran Tuhan. Demikianlah karya misteri penyelamatan Allah atas manusia yang kerap membuat kita bertanya, apakah memang benar Tuhan mendengarkan doa kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang beriman, mari kita melihat misteri Allah itu, termasuk doa-doa kita, dalam pandangan iman sebagai bagian dari karya penyelamatannya. Kita tidak perlu berpikir hebat-hebat tentang bagaimana kita bisa melihatnya dalam iman. Ingat, Allah sendiri memberikan Roh Kudus kepada kita agar kita mampu melihat dan menyadari karya penyelamatannya itu. Maka kalau kita beriman, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang beriman, ya mari kita tunjukkan bahwa kita orang beriman dalam setiap langkah laku hidup kita. Kita yakin bahwa Roh Kudus menyertai kita, maka jangan lagi bersikap, bertindak, dan hidup seperti orang yang tidak beriman. Orang-orang yang seperti ini yang perlu ditegur, sama seperti orang-orang di Galatia yang ditegur oleh Paulus, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Paulus melihat bahwa perbuatan dan sikap umat di Galatia tidak lagi sesuai dengan iman mereka akan Yesus Kristus. Mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada Yesus, tetapi nyatanya mereka kembali menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Padahal sudah banyak mukjizat yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya iman itu berbuah dalam hidup. Kita dapat bercermin dari umat Galatia tersebut. Apakah kita juga masih bersikap seperti orang yang tidak beriman? Apakah iman kita berbuah dalam perbuatan dan sikap kita? Demikian juga dalam hal doa. Jika doa kita belum dikabulkan, apakah kita lantas bersikap seperti orang yang tidak beriman, seperti orang tidak punya Allah, padahal kita mengaku bahwa kita adalah orang beriman? Kiranya dengan memperhatikan bacaan-bacaan hari ini, kita mampu semakin konsisten menunjukkan iman kita dalam seluruh segi aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal berdoa. Ada sebuah cerita klasik tentang seorang anak kecil yang mengirim satu surat untuk Yesus. Dalam suratnya si anak menyampaikan bahwa ia sungguh membutuhkan uang 100.000 rupiah untuk bisa membeli mainan kesukaannya. Ia melipat surat itu dengan bagus dan memasukkannya ke dalam amplop, lalu mengirimkannya lewat seorang tukang pos.
Ketika melihat surat tersebut, tukang pos heran, kepada siapa surat ini harus diberikan, harus disampaikan. Lalu ia membuka surat itu dan menemukan isi surat dari anak tersebut. Prihatin dengan isi surat tersebut, akhirnya ia memasukkan uang 50.000 ke dalam amplop si anak tadi dan mengembalikannya kepada si anak kecil tersebut. Ketika membukanya, si anak kecil merasa sangat senang karena suratnya dibalas. Lalu ia menulis surat kembali kepada Yesus. Isinya demikian: Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau telah menjawab permohonanku. Tapi sekali lagi Yesus, jika Engkau ingin membalas suratku, tolong jangan melalui tukang pos itu lagi, sebab ia pasti akan memotong lagi uang yang kau beri itu. Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita tadi? Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk kita dengan caranya sendiri. Hanya saja kita kerap kurang menyadarinya, bahkan menanggapinya seperti seorang yang tidak beriman. Demikian renungan singkat saya kali ini. Semoga dapat menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk semakin mampu menunjukkan iman kita dalam perbuatan kita sehari-hari, khususnya dalam hal berdoa. Semoga Tuhan memberi kita damai. Salam Pace Ebene.